Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laulan hadanallah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma alhimna marasida umurina wa izna min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat ilahi Rabbi. Salawat dan salamnya semoga disampaikan kepada Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, ini adalah bulan Rabiul Awal, di mana Rabiul Awal ini kita tahu bahwa tanggal 12 Rabiul Awal adalah dilahirkannya baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumhur ulama sepakat bahwa di tanggal itulah hari Senin baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Sedikit sebelum kepada materi, baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diutus ke muka bumi ini untuk apa? Kita semuanya sudah mengetahui dalam hadis sahih, yaitu innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Dalam hadis yang lain dengan matan yang lain adalah sholihul akhlak. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia, untuk menjadi contoh yang terbaik. Kelebihan baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadirin, daripada nabi-nabi dan rasul yang lainnya dalam kesabarannya. Maka ada 5 nabi yang kesabarannya yang sangat-sangat tangguh disebut ulul ajmi. Di antaranya din rahimakumullah baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesabarannya ini hadirin rahimakumullah mengalahkan para malaikat. Padahal malaikat ini tidak memiliki hawa nafsu. Tapi kesabarannya kalah oleh baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya? Saat baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakwah ke Taif, bukan hadirin disambut, malahan disambit yang ada. Maka apa yang terjadi? Para malaikat, hadirin Jibril alaihissalam pun turun karena melihat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilecehkan. Bukan disambut oleh hambanya, oleh hamba Allah Subhanahu wa taala, oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka ini untuk menyelamatkannya. Tapi apa yang terjadi? Bukan sambutan baik yang hadirin rahimakumullah diterima, tapi sambitan. Padahal kaum Taif waktu itu adalah keturunan daripada ibunya. Maka Rasulullah pada saat itu pun berpikir, hadirin, ingin dakwah ke Taif karena Mekah ini terlalu banyak halangannya. Maka beliau ingin dakwah kepada keluarga daripada ibunya, Siti Aminah. Tapi ternyata hadirin rahimakumullah bukan sambutan yang diterima. Sampai baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilempari. Wallahi, andaikan hadirin rahimakumullah pada saat itu darah Rasulullah menetes saja ke bumi, seketika bumi itu pun akan hancur. Untung dengan terik matahari hadirin rahimakumullah kering. Pada saat Rasulullah terluka maka darah itu kering. Para malaikat melihat hal itu pun hadirin rahimakumullah turun.
Jibril datang kepada Rasulullah. Hadirin rahimakumullah, Mikail pun datang kepada Rasulullah. Ya Muhammad, kalau engkau mau, perintahkan kepada aku untuk mengadab, untuk memberikan pelajaran mentarbiyah daripada umatmu ini. Aku akan perintahkan malaikat Jabal anak buahku untuk membenturkan antara gunung Taif dengan gunung yang ada di Mekah. Tapi apa kata Rasulullah? Hai para malaikat, hai Jibril, hai Mikail, aku diutus ke muka bumi ini bukan untuk mengadab daripada umatku. Biarkan saja, biarkan mereka hari ini tidak beriman kepada Allah, tapi aku hanya berdoa kepada Allah agar cucu cicit mereka nanti beriman kepada Allah dan menjadi penyebar-penyebar daripada agama ini. Ajib. Malaikat ini kalah, padahal tidak memiliki hawa nafsu. Subhanallah. Alhasil hadirin rahimakumullah, karena anak-anak cucu daripada cicitnya dari orang-orang yang tadinya melarang Rasulullah berdakwah ke Taif, lahirlah orang-orang yang beriman yang kemudian menyebarkan agama ke daratan India. Di India ada hadirin penganut umat Islam yang kuat namanya Gujarat. Dalam sejarah dikatakan orang-orang Gujarat ini diperintahkan oleh Khalifah Mehmed I dan Mehmed II untuk berdakwah ke Jawa Dwipa. Maka kita kenal bahwa para wali datang ini untuk berdakwah sambil berdagang. Siapa? Pedagang Gujarat. Di antaranya untuk Jawa, beda dengan Sumatera, beda dengan Kalimantan. Untuk Jawa, ajib. Andaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala waktu itu mengadab kaum Taif, maka mungkin orang Jawa sampai detik ini hadirin masih dinamisme animisme. Kita bersyukur kepada Allah. Tingkat kesabaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dahsyat. Nabi Musa punya kesabaran, Nabi Isa punya kesabaran. Baginda Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kesabarannya di atas daripada Nabi Musa, Nabi Isa. Pernah saya sampaikan, sabarnya Nabi Musa, hadirin, kalau orang memukul maka dia pukul. Pernah orang Kifti datang kepada Nabi Musa, melecehkan dakwah Nabi Musa, kemudian dia memukul Nabi Musa, lalu kemudian dipukul lagi oleh Nabi Musa. Bukannya satu orang, 10 orang mati langsung dengan pukulan Nabi Musa ini. Jadi orang yang berbuat dolim didolimi lagi oleh Nabi Musa. Beda dengan sabarnya Nabi Isa. Kalau sabarnya Nabi Isa, orang dolim hadirin rahimakumullah, kemudian dia serahkan lagi badannya untuk didoliminya. Seseorang menempeleng pipi kiri, maka kemudian hadirin diberikan pipi kanan. Setelah ditempeleng lagi pipi kanan, diberikan badannya untuk disakiti. Ini Nabi Isa alaihissalam, Ruhullah. Baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beda. Saat ada orang yang dolim kepadanya, contohnya ada orang yang memukul, orang yang dolim, maka hadirin rahimakumullah, beliau tidak mendoliminya lagi, tidak memberikan lagi kesempatan orang itu untuk mendolimi dirinya lagi, apalagi membalasnya, tapi beliau mengangkat tangan kepada Allah, ya Allah, ampuni dosa-dosa orang yang mendolimiku itu, kemudian berikan hidayah kepadanya. Idfa billati yahsanu sayyi'ah wa idalladhi bainaka wa bainahu adawatu ka'annahu waliyyun hamim, mampu membalas kejahatan dengan kebaikan. Ini akhlak Rasulullah. Kita uji nih kalau pulang kita pengajian, hadirin dari tempat ini, nanti datang orang tahu-tahu menempeleng bapak-bapak, kira-kira mau digimanain? Pak, nempeleng. Mau dibalas atau mau digimana? Pastinya ditempeleng lagi. Ingat, kita bukan kaum Nabi Musa, kaum baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagusnya saat orang menempeleng, ambil dompet kita, kasih duit, Pak. Nih Pak, Bapak tadi nempeleng saya ya, ini pada 10.000. Nempeleng lagi, nempeleng lagi Pak. Jangan marah, ambil lagi uang 20.000. Kasih Kak.
nempeleng lagi, kasih dengan dompetnya. Kira-kira siap nggak nih? Mampu membalas kejahatan dengan kebaikan. Itulah din baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kalau kita membalas kejahatan dengan kebaikan, orang punya musuh tidak, Pak? Yang ada, musuh yang ada akan menjadi pembela, hadirin rahimakumullah, sampai nyawanya pun akan digandaikan untuk kita, untuk membela kita. Dahsyat. Siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau membunuhnya, tapi diperlakukan baik. Akhirnya Umar bin Khattab adalah menjadi sahabat yang terdepan untuk membela baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah Pak ya, semoga Allah anugerahkan kepada kita hadirin akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak pun semuanya, karena kita manusia biasa, minimalnya 10% saja begitu ya. Amin ya rabbal